juga pada kunjungan ulang, ini yang disebut dengan intervensi. Kemudian intervensi lanjutnya apabila ada komplikasi kasus, maka balita dirujuk ke rumah sakit. Itu tadi ya. Jadi deteksi dini ada di rumah, di keluarga, di PAUD, di posyandu, di TK TPA, kemudian di puskesmas dilakukan diagnosis dini dan teman-teman melakukan intervensi, dan apabila komplikasi lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit. Adapun peran dan tugas tim yang sudah dilatih ini, yang tim terintegrasi MTBS dan gizi buruk, yang pertama adalah dokter. Tugasnya dokter nanti adalah melakukan konfirmasi pelayanan kesehatan atas rujukan dengan algoritma MTBS, melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis berdasarkan klinik, antropometri dan laboratorium. Dokter menentukan tindakan dan perawatan, menentukan terapi obat dan terapi diet, memberikan konseling penyakit, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan medis dan status gizi pasien. Dan dokter bertanggung jawab pada penderita secara keseluruhan dan melakukan supervisi pelaksanaan TBS dan gizi buruk. Adapun peran dan tugas perawat atau bidan adalah melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan algoritma MTBS. Perawat atau bidan melakukan tindakan dan perawatan, melakukan pemberian infus, pemberian selang atau NJT atas instruksi dokter tentunya, dan membantu distribusi makanan, membantu pemantauan dan evaluasi pemberian makan kepada penderita, dan bertanggung jawab pada asuhan keperawatan penderita. Adapun peran dan tugas tim lainnya dalam hal ini adalah tim gizi, nutrisionis atau dietitian, di mana tim gizi berkolaborasi dalam pelayanan kesehatan menggunakan algoritma MTBS, termasuk melakukan pengkajian gizi. Tim gizi membuat diagnosis gizi, membuat intervensi gizi, contoh ya seperti membuat formula WHO dan menyusun menu-menu makanan, mana menu makanan yang dilaksanakan untuk peningkatan mengatasi permasalahan gizi buruk yang ada pada balitanya, dan kemudian diberikan edukasi dan konseling terkait dengan gizi kepada orang tuanya, memantau dan mengevaluasi intervensi yang diberikan termasuk memberikan makan kepada pasien dan bertanggung jawab pada asuhan gizi pasien. Sedangkan untuk tenaga farmasi menyediakan obat-obatan dalam tindakan atau pengobatan MTBS, baik itu cairan maupun cairan parenteral maupun terapi obat-obatan. Memberikan obat-obatan dan cairan parenteral berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter, menyediakan cairan resomal, ada cairan oralit dan mineral mix, mengawasi interaksi obat dan makanan, dan membantu memantau dan evaluasi pemberian obat kepada pasien. Baik teman-teman semua, jadi setelah kita mempelajari mata pelatihan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa masalah kesakitan dan pertumbuhan serta tumbuh kembang balita ini perlu menjadi perhatian kita. Di mana di RPJMN di 2024 nanti ya targetnya angka kematian balita menjadi 16 per 1000, ya prevalensi balita stunting menjadi 14% dan prevalensi balita wasting menjadi 7% pada 2024. Ini juga menjadi target kita. Kita bersama-sama bagaimana kita bisa mencapai target tersebut. MTBS bertujuan untuk mengurangi kematian, kesakitan, dan kecacatan pada balita, di mana modul pelatihan MTBS gizi buruk yang diberikan pada pelatihan sekarang ini adalah modul MTBS yang diperkaya dengan muatan gizi, ya sudah terintegrasi, ya muatan-muatan gizinya, mengingat kasus gizi buruk masih banyak ditemui di masyarakat yang dapat berkontribusi terhadap kematian balita. Strateginya melalui tenaga kesehatan anak dan tim asuhan gizi, penguatan surveillance kesehatan dan gizi, bagaimana kita melakukan koordinasi lintas program lintas sektor, bagaimana pemerintah. Ya. Demikian teman-teman semua terkait dengan kebijakan pelatihan MTBS terintegrasi dengan tata laksana gizi buruk pada hari ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator Bu Hawun ya, moderator ya. Bu Hawun apa Dr. Eka ya? Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Dr. Ferry. Iya. Hawunnya lagi izin sebentar. Oh iya, terima kasih Dr. Eka. Ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Dr. Ferry, silakan. Cukup ya, ini jam-jam rawan nih Dokter Eka. Iya, jam-jam ngantuk ya Dok. Habis makan jam-jam siang, apalagi kalau di daerah hujan nih. Betul, betul. Ya silakan teman-teman, kalau ada yang mau disampaikan, mumpung ada Dr. Ferry nih. Mungkin kayaknya cukup jelas ya Dok ya. Iya. Apalagi pembagian tugas hanya antara mengingatkan pelatihan. Nanti teknisnya yang lebih banyak nih 2 minggu ke depan nih teman-teman. Ya, ini hanya gambaran bagaimana proses yang akan teman-teman jalani selama 2 minggu ke depan dan bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan ya. Teman-teman sudah dilatih sebenarnya semua. Hari ini adalah mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali dengan sistem yang baru ya yang terintegrasi. Oke. Teman-teman sudah siap ya dengan sistem transformasi layanan tadi di 2023 nanti? Sistemnya menggunakan klaster ya, menggunakan klaster. Nanti teman-teman pimpinan puskesmas menyiapkan bagaimana poli-poli yang ada memberikan pelayanan terkait dengan siklus kehidupannya tadi. Ya, kalau terkait dengan yang klaster pertama manajemen, yang kedua adalah dari ibu hamil sampai remaja, klaster ketiga nanti usia produktif dan lansia, dan klaster keempat adalah surveillance terkait dengan PTM dan penyakit menular itu ya. Oke, kalau masalah juknisnya nanti kita menunggu ya, tentu bertahap. Itu Dok, ada chat dari Dokter Niko Dok di. Oke, bentar ya. Dokter, konsepnya bagus. Ya, konsepnya bagus Dok, benar bagus Dok. Ya, yang bikin konsep bukan kita ya. Yang bikin konsep di Kemenkes nih. Ya, konsepnya bagus tapi jangan FKTP canggih tapi kesejahteraan nggak diperhatikan Dok. Ya, ini menjadi sangat penting nih ya. Kesejahteraan menjadi sangat penting ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Teman-teman juga kesejahteraan bisa meningkat. Contoh misalnya ya. Kapitasinya bisa meningkat, misalnya jumlah pasien yang datang meningkat, otomatis kesejahteraan juga meningkat. Tapi tentunya dikuatkan dengan sarana prasarana yang ada. Ya, jadi kita bertahap teman-teman, sarana prasarana juga sudah dilengkapi ya. Sekarang misalnya tadi dilengkapi dengan antropometri yang cukup lengkap, bagus ya. Juga nanti kegiatan-kegiatan USG, nanti teman-teman ini mengikuti pelatihan lagi nih. Karena nanti kan di setiap puskesmas diharapkan ke depannya semua memiliki USG. Ya, jadi teman-teman, bagaimana tadi kita screening secara dini ibu hamil sudah dilakukan USG baru dirujuk ya. Nanti besok-besoknya ada pelatihan lagi nih ya, teman-teman mengikuti lagi. Cukup banyak nih mengikuti tadi transformasi yang ada. Oh, USG sudah. Oh, makasih ya. Udah mulai USG. Ini USG dengan alat yang baru datang apa sudah sebelumnya? Gimana Dok? Dokter siapa? Dokter Niko ya? USG-nya alat yang baru apa yang sudah sebelumnya sudah memang ada Dokter Niko? Oh ya, pengadaan APBD ya. Makasih. Berarti pengadaan APBD. Ya, berarti sudah menjalankan ya dengan BOK-nya juga nanti semua bertahap akan diberikan USG ya, teman-teman juga dilatih. Jadi teman-teman juga dilatih minggu depan ini ada beberapa yang sudah mengikuti pelatihan. Ya mudah-mudahan nanti screeningnya juga sudah bisa dilakukan dari awal. Terima kasih Dokter Niko. Ya sudah lengkap nih Dok. Ya mudah-mudahan dengan kelengkapan sarana yang ada sejahtera juga. Ya jadi betah di sana ya Dok. Ya mari Dokter Eka. Ya, terima kasih Dokter Ferry. Mari kita kasih aplaus buat Dokter Ferry. Oke, terima kasih Dok.
Lanjut ya. Saya mendengarkan di samping nih. Saya serahkan ke Bu Damaris. Saya mendengarkan di samping di ruangan. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali. Terima kasih Dr. Eka. Kembali. Salam sehat semua buat teman-teman di daerah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Nanti baik kalau ada kegiatan di provinsi maupun kalau kami nanti ke puskesmas teman-teman semua. Oke, saya izin pamit ya. Saya serahkan kepada Bu Damaris kembali. Yo, salam sehat semua. Saya kembalikan ke Bu Haun. Silahkan, Bu. Terima kasih Bu Dokter Eka. Boleh kasih aplaus untuk Bu Dokter Eka. Merangkap jadi MOT beliau. Terima kasih banyak Ibu. Saya dibantu. Tadi pembuatan itu video teman saya yang mengikuti TOT ya, TOT. Jadi itu dia. Saya itu memerankan seorang konselor, konselor ASI. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu istirahat dulu ya. Kita kembali lagi ke kelas pukul 14.30 ya. Sesuai dengan jadwal ya. 14.30 dengan materi terakhir pada hari ini tentang tata laksana umum gizi buruk ya. Oke. Silakan Bapak Ibu istirahat dulu.